Problem-based learning atau biasa kita sebut dengan pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian siswa diminta untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan problem-based learning. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga adalah membangun keaktifan dan rasa percaya diri peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran problem-based learning. Yang pertama adalah membahas permasalahan nyata yang dialami peserta didik. Artinya, guru memberikan permasalahan yang dekat dengan peserta didik agar mereka lebih mudah memahami konsep materi yang diberikan. Yang kedua adalah pembelajaran PBL ini merupakan pembelajaran yang interdisipliner. Artinya, dalam pembelajaran bisa mencakup banyak keilmuan, misalnya kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah siswa melakukan penyelidikan secara autentik atau nyata. Hal ini bertujuan agar peserta didik bisa berdiskusi dan memecahkan masalah yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat, terdapat karya yang dihasilkan. Artinya, dalam metode PBL ini, solusi yang dihasilkan berupa karya tulis, bukan produk. Dan yang kelima adalah terdapat kolaborasi yang dilakukan siswa. Artinya, dalam proses menyelesaikan masalah dilakukan dengan kerjasama tim, sehingga peserta didik dapat bertukar pendapat dan menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah kelebihan metode problem-based learning. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, antusiasme dan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari dan memahami informasi, bekerja sama, berkomunikasi, dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengumpulkan sumber-sumber pembelajaran. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan pengelolaan diri. Baik, berikutnya adalah kekurangan dari problem-based learning. Yang pertama adalah tidak efektif dilakukan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, memerlukan biaya yang sangat banyak. Yang keempat, sulit mengubah paradigma pengajar. Yang kelima, menyulitkan bagi pengajar yang berpengalaman dan pengajar yang baru. Kemudian yang keenam adalah media banyak dan beragam. Dan yang ketujuh, menyulitkan siswa yang belum mampu melakukan penelitian, eksperimen, atau mengumpulkan pengetahuan. Yang ketujuh, menyulitkan yang tidak terbiasa dan bekerja secara berkelompok. Yang kedelapan, siswa sulit memahami konteks pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian yang kesembilan, kemungkinan terjadi inkonsistensi data pada saat dilakukan penilaian. Dan yang terakhir, kemungkinan beberapa siswa tidak merasa tertarik dengan metode pembelajaran problem-based learning. Nah, kelemahan-kelemahan dari problem-based learning ini bisa diminimalisir ataupun dikurangi. Dan caranya untuk kelemahan yang pertama, yaitu untuk kelemahan tidak efektif diterapkan pada jumlah siswa yang banyak, adalah solusinya yaitu guru dapat membentuk dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana hal ini membantu siswa untuk terlibat secara aktif dan juga merata di dalam memecahkan masalah. Dan yang untuk kelemahan kedua yaitu membutuhkan banyak waktu. Solusi untuk meminimalisir masalah atau kelemahan ini adalah guru dapat menyusun langkah pembelajaran dengan tepat agar dapat memaksimalkan efisiensi waktu. Dan yang ketiga, kelemahannya adalah memerlukan biaya yang cukup. Solusi untuk meminimalisir kelemahan ini adalah guru dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar siswa, misalnya buku atau majalah yang ada di perpustakaan sekolah, dan juga memanfaatkan lingkungan sekolah dan menggunakan akses internet yang gratis untuk menunjang penerapan metode pembelajaran problem-based learning ini. Solusi dari kelemahan yang berikutnya yaitu sulit mengubah paradigma pengajar. Solusinya, guru dapat mengikuti penyelenggaraan pelatihan yang berfokus pada teori dan praktik problem-based learning agar dapat menerapkan metode pembelajaran ini dengan baik pada siswa. Yang kelima, menyulitkan bagi pengajar yang berpengalaman dan pengajar baru.
Solusi dari kelemahan ini adalah tiap-tiap guru bisa saling berkolaborasi untuk menunjang keberhasilan metode pembelajaran problem based learning ini. Dan yang keenam, media banyak dan beragam. Solusi dari kelemahan ini adalah guru dapat mengakomodasi media yang beragam untuk menunjang belajar siswa yang berbeda-beda. Gimana caranya kita bisa pergi ke Singapura? Selain punya uang dulu. Setelah punya uang, punya paspor. Kemarin Bu Vina sudah menginstruksikan untuk membawa infografis. Dibawa? Ditunjukkan dulu mana. Ditunjukkan semua yang bawa infografisnya. Diperhatikan dulu cara Apakah menyusun teks prosedur sulit? Tentu tidak. Kamu tidak bisa menyusunnya. dari yang ditayangkan di Vina tadi ada pertanyaan? Berarti sudah siap menulis ya. Saya akan membagikan lembar tempat kamu menulis. Nah, di sini nanti ini dikerjakan berkelompok. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya dulu. Seperti nanti anak-anak menuliskan hasil diskusinya, hasil menulis teks prosedurnya. Ya, yang nantinya harus dipresentasikan ke depan. Saya akan bagikan sekarang. Silakan dimulai berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau dalam kegiatan berdiskusi anak-anak ada pertanyaan, boleh bertanya pada Bu Vina. Silakan. Jadi data kamu membuat teks prosedur, kamu boleh mencari data atau informasi dari sumber manapun, dari internet. Coba yang mau lihat dari kelompok ini. Mana ini? Ya. Sudah ya, tujuannya sudah. Terus, iya, penutupnya sudah ya. Untuk struktur dan kaidah-kaidahnya sudah masuk ya. Sudah. Kamu tidak membantu menulis ya? Iya. Aman ya? Nah, yang lain juga mengerti ya?
akan memberikan hubungan. Oke ya. Sekarang silakan pekerjaannya dikirim ke Bu Vina. Berarti kamu foto, kamu kirim ke saya karena mau saya tampilkan di sana. Atau ketiga, tips untuk Anda. Jika Anda akan melakukan penerbangan, foto dan simpan bagasi tercatat Anda agar lebih mudah ditemukan apabila mengalami kehilangan. Lalu perhatikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan boleh mengangkat tangan, silakan. Ya, siapa? Atas nama siapa? Nova Lenia, Nova. Mau tanya apa? Silakan ke Mia. tunjukkan kondisi temporal pada teks Anda. Kondisi temporal itu adalah kondisi waktu. Nah, ini ada kata pertama. Terus ada kata setelah itu. Itu ada kata kemudian. Udah kakak ya, anak. Dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pokoknya Michael ya? Apa tadi? Cari dari sumber-sumber lain. Tips untuk mencari hotel yang murah. Luar biasa. Itu bermanfaat sekali. Nanti bisa jadi foto. Terus jadi kalau nanti kamu mau berencana liburan bisa dipakai ya. Nah, sekarang Bu Vina akan memberikan pemantapan. Jadi apakah dari kegiatan hari ini tadi anak-anak apakah sudah betul-betul memahami atau belum? Sekarang gawainya disiapkan, HP-nya disiapkan, gawainya disiapkan. Bu Vina berikan soal dalam Google Form untuk kamu jawab dan nanti langsung keluar skornya ya. Saya berikan dulu jawabannya. Luar biasa ya. Tapi sudah boleh jangan takut. Ini ada juga ya. Mungkin tadi salah pencet ya? Iya. Nah, terus siapa yang tadi kita jawab bersama-sama? Sekarang satu orang membantu menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Langkah menulis teks proses guru adalah satu, mencatat suatu kegiatan yang dapat dilakukan dari informasi yang orang. Dua, mencari informasi dari Google. Tiga, karena itu untuk pertemuan selanjutnya kita sudah berganti teks yang lain. Kita akan belajar fenomena-fenomena. Apa fenomena? Kejadian-kejadian. Betul. Bahasa Indonesia. Senantiasa kita saya tanya sekali lagi, hari ini happy atau tidak? Happy. Senang atau tidak? Senang. Kalau gitu nanti mengisi bagaimana perasaan kamu yang sudah saya letakkan di Google Classroom ya. Setelah mengetahui seluk-beluk mengenai pembelajaran problem based learning melalui penjelasan sebelumnya dan juga contoh nyata yang diberikan, kelompok kami berpendapat jika pembelajaran problem based learning ini sangat menarik untuk diterapkan, mengingat banyaknya kelebihan yang dimiliki.
Dan dalam pembelajaran ini guru diharuskan untuk memberikan sebuah permasalahan nyata kepada siswanya yang harus diselesaikan secara berkelompok oleh siswanya. Dan hal ini mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif, lebih kritis, dan juga lebih aktif dalam mencari segala informasi. Dan juga mendorong siswa agar mau dan mampu untuk bekerja sama secara berkelompok dengan teman-temannya. Dan hal ini menambah nilai menarik pembelajaran problem based learning. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan, sama halnya dengan metode PBL ini. Namun, kekurangan tersebut dapat teratasi apabila dipersiapkan dengan matang dan kita mengetahui bagaimana karakteristik siswa di dalam kelas. Metode pembelajaran PBL ini dapat terlaksana dengan maksimal dan efisien apabila seluruh elemen di dalamnya, baik itu guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, dan lain-lainnya dapat berkontribusi dengan baik. Pada intinya, metode pembelajaran ini menekankan persiapan yang matang dan juga keterlibatan aktif siswa serta dukungan dari guru. Baik teman-teman, di sini saya bersama narasumber yang akan memberikan pengalamannya mengenai pembelajaran problem based learning. Baik, sebelumnya kepada narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beta Purnama, asal Jember. Baik saudari Beta, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai problem based learning ya. Yang pertama, selama menjalani pendidikan, apakah saudari Beta pernah memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran dengan metode problem based learning? Izin menjawab ya. Dulu waktu sekolah saya pernah diberikan tugas oleh guru dengan kasus-kasus, sehingga setelah diberikan kasus itu dibentuk kelompok. Jadi saya tuh mengerjakan kasus-kasus itu untuk mencari solusi dengan kelompok tersebut, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah menurut saudari Beta metode pembelajaran PBL ini efektif untuk diterapkan? Kalau menurut saya ini sangat efektif karena itu bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam kolaborasi, keaktivitas, kreativitas dan inovatif dari siswa itu, terus juga membentuk pikiran yang kritis kepada siswa, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama menjalankan metode pembelajaran PBL ini saudari pernah mengalami kesulitan dalam menjalankannya? Dulu menurut saya sih kesulitan yang pernah saya alami itu keterbatasan waktu, karena kan problem based learning ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam pengerjaannya itu harus dengan waktu yang cukup juga, sehingga agar mendapatkan hasil yang baik, agar mendapatkan jawaban atau solusi yang baik juga, seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir nih, apakah saudari Beta merasakan kelebihan atau keunggulan dari metode pembelajaran PBL ini selama menjalankannya? Menurut saya itu PBL ini dapat meningkatkan antar kolaborasi terhadap siswa, sehingga antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu dapat menjadi kompak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Baik, terima kasih saudari Beta atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami memberi pertanyaan kepada saudari Beta. Baik teman-teman, itulah dia pendapat dari saudari Beta mengenai pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan guru yang akan saya wawancarai terkait metode pembelajaran PBL. Baik, bisa diperkenalkan nama dan di mana tempat mengajarnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Widarti. Saya guru SMP Negeri 1 Tegalampel. Saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apakah metode pembelajaran PBL ini efektif untuk diterapkan di sekolah? Untuk metode pembelajaran PBL di sini ada dua macam, Mbak, yaitu PBL
tentang pemecahan masalah, dan yang kedua adalah tentang project. Kalau yang dimaksud adalah problem, yaitu permasalahan, ini sangat efektif sekali untuk diterapkan kepada siswa, karena dengan metode pembelajaran ini akan melatih siswa untuk belajar berpikir kreatif, kritis dalam pemecahan suatu masalah. Di mana dalam metode ini guru akan memberikan permasalahan kepada siswa, yang mana dalam satu kelas tersebut siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil supaya semua siswa ikut terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi kelemahan pada metode pembelajaran PBL ini? Baik, seperti yang saya katakan tadi, untuk pemecahan masalah ini, jadi kelemahannya di mana? Seperti yang saya katakan tadi, siswa supaya ikut berpikir kreatif, kritis, yang mana dengan metode ini kita akan melatih siswa terampil berbicara, terampil berpikir, terampil bersosialisasi dengan orang lain ya. Di sini kelas tersebut tidak, seandainya dalam satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, maka di sini kelas tersebut akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, tujuannya seperti yang saya katakan tadi, supaya semua siswa ikut terlibat. Nah, kalau dibagi dalam kelompok besar, misalnya 30 siswa hanya dibagi menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok, maka yang jelas ada siswa yang aktif, ada yang pasif. Jadi hanya sebagian siswa saja yang ikut terlibat. Tetapi ketika guru itu membagi kelompok itu menjadi kelompok kecil, maka semua siswa akhirnya ikut terlibat. Mau tidak mau siswa berusaha terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah tersebut, sehingga siswa semuanya ikut berpikir kritis, kreatif, dan mau berani tampil berbicara di depan teman-temannya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari metode pembelajaran problem based learning serta tanggapan mengenai permasalahan-permasalahannya, Dan juga pandangan dari guru serta murid mengenai pembelajaran problem based learning ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.